Apa kabar sahabat AF Studio, suara kita, suara bersama. Semoga sahabat AF tetap lancar dalam aktivitasnya. Dalam konten kali ini AF Studio mengangkat tema nasionalisasi perusahaan asing pada tahun 1957, yang menjadi awal mula lahirnya perusahaan pelat merah. Sebelum berlanjut, mari tekan subscribe. Mohon kasih like, komen dan share. Seharusnya, bagi bangsa Indonesia nasionalisasi bukanlah hal yang baru. Bangsa ini pernah mengalami sejarah menasionalisasi perusahaan milik asing, khususnya Belanda. Gagasan untuk membangun ekonomi nasional telah muncul sejak awal kemerdekaan. Dalam konferensi ekonomi pada tanggal 3 Februari 1946, Muhammad Hatta berpendapat bahwa kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Belanda hanya akan membuat Indonesia merasa terbebani dan tidak dapat mendidik Indonesia untuk tumbuh menjadi negara yang berdaulat secara ekonomi, dahana dan kawan-kawan. 2012 285. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada keinginan untuk bisa terlepas dari sistem perekonomian yang telah ditanamkan oleh Belanda. Juga hal tersebut dapat dijadikan tolak ukur bahwa sebenarnya bukan Indonesia yang membutuhkan investor melainkan investor yang membutuhkan Indonesia. Karena Indonesia merupakan tempat produksi dan pasar yang menjanjikan bagi perusahaan asing. Selain itu, kekayaan sumber daya alam yang melimpah menjadi daya tarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun dalam mengembangkan ekonomi terkadang pemerintah terkendala dalam menjalankan roda perekonomian. Karena kurangnya modal dan SDM yang kurang memadai. Sehingga pemerintah mau tidak mau harus memikirkan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Solusi yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah melakukan kerjasama dengan negara lain. Kerjasama tersebut dapat berbentuk investasi atau penanaman modal, serta kerjasama dalam pengembangan SDM. Sebuah negara yang merdeka dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri, terutama segi ekonomi. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, tentunya setiap negara memiliki sumber daya alam masing-masing yang dapat dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah dan pelaku ekonomi yang berada di negara tersebut. Kondisi Indonesia khususnya pada awal masa pemerintahan Orde Baru mengalami banyak sekali kekurangan, baik dari segi keuangan, SDM dan teknologi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, hal tersebut merupakan hal yang wajar. Mengingat Indonesia pada saat itu merupakan negara yang baru merdeka sehingga masih kekurangan dalam segi keuangan dana, SDM yang unggul dan teknologi yang mutakhir. Tindakan pengambil alihan perusahaan asing ini tentu saja tidak berjalan mulus, melainkan menimbulkan pro kontra atau perbedaan pandangan dari berbagai pihak. Bagi pihak yang tidak setuju, proses ini dianggap sebagai proses yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional dan memberi keuntungan politis bagi kaum komunis. Menurut Trichandra Aprianto, ada 3 hal yang mendasari lahirnya pandangan tersebut. Pertama, proses pengambil alihan adalah gambaran kegagalan kalangan elit nasional untuk menangkap gejala yang hidup di kalangan masyarakat yang telah melibatkan diri dalam arus revolusi kemerdekaan. Kedua, orientasi pembangunan dari kalangan elit yang tidak mengarah pada pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan nasional. Ketiga, ketika proses nasionalisasi yang diimplementasikan dalam bentuk aksi ambil alih pada tahun 1957, persepsi yang berkembang pada elit pemerintah adalah bahwa tanah perkebunan adalah tanah negara dan menganggap bahwa semua perilaku yang menyertai dapat dilanjutkan. Abdurrahman
2011. 197. Setelah pengakuan kedaulatan RI, muncul ketidakpuasan pemerintah RI karena Belanda belum menyerahkan wilayah Irian Barat kepada pemerintah Indonesia. Berdasarkan hasil konferensi meja bundar, KMB, yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan Belanda, masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Namun pihak Belanda tidak memenuhi isi konferensi tersebut sehingga pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengajukan perundingan dengan Belanda terkait masalah Irian Barat. Upaya pemerintah Indonesia tidak mendapat respon dari pemerintah Belanda. Upaya merebut kembali Irian Barat di meja perundingan internasional tidak mendapatkan sambutan yang baik dari pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Dalam sidang Majelis Umum, General Assembly, pada November 1957, resolusi yang diajukan oleh Indonesia dalam sidang PBB dinyatakan gagal karena Indonesia tidak mendapatkan dukungan. Hal ini disebabkan beberapa negara abstain terhadap resolusi yang disampaikan Indonesia. Salah satu negara yang abstain adalah Amerika, Kanumoyoso. 2001. 29. Amerika memilih sikap berhati-hati dalam menanggapi permasalahan antara Indonesia dengan Belanda. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta milik Belanda. Berdasarkan hasil kesepakatan KMB, pemerintah Indonesia harus mengizinkan pihak-pihak swasta Belanda untuk tetap menjalankan kegiatan perekonomian di Indonesia. Secara umum perekonomian Indonesia pada awal tahun 1950 dapat dikatakan dalam kondisi yang buruk. Keadaan ini terutama diakibatkan karena adanya kekosongan kas negara sebagai akibat perang kemerdekaan. Perang yang melibatkan berbagai unsur selama 4 tahun menyebabkan negara harus mengeluarkan banyak uang. Sedangkan tidak ada pendapatan negara. Selama perang berlangsung, Belanda memblokade kegiatan ekspor perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Tindakan yang dilakukan oleh Belanda ini membuat kegiatan ekspor barang-barang dari Indonesia terhenti selama tahun 1945 hingga awal tahun 1950-an. Hubungan Indonesia dengan Belanda mulai meruncing ketika Kabinet Burhanuddin Harahap membatalkan hasil konferensi meja bundar, KMB, secara sepihak. Reclave 2008. 350. Artinya, seluruh isi KMB dianggap sudah tidak berlaku lagi bagi bangsa Indonesia. Tindakan ini merupakan salah satu bukti kebulatan tekad pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah yang tegas terhadap permasalahan Irian Barat. Sebaliknya pihak Belanda belum bersedia membahas permasalahan Irian Barat, dengan alasan bahwa pemerintah Indonesia dianggap belum mampu mendidik dan menyediakan sarana bagi masyarakat Irian Barat dengan baik. Kemerosotan ekonomi yang terjadi mengancam kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu pada awal tahun 1950-an, para tokoh Indonesia mulai memikirkan pembangunan ekonomi nasional. Nasionalisme ekonomi diartikan sebagai aspirasi suatu bangsa untuk memiliki atau setidaknya menguasai aset-aset yang dimiliki atau dikuasai oleh bangsa lain dan menjalankan fungsi ekonomi yang dijalankan oleh bangsa lain, Dahana dan kawan-kawan. 2012. 285. Realitas yang dihadapi adalah bahwa sebagai dampak Perang Dunia Kedua, perkebunan pada umumnya mengalami kerusakan berat. Maka diperlukan usaha pemugaran secara besar-besaran. Hal itu berdasarkan ketentuan perundingan KMB, bahwa perkebunan milik asing dikembalikan, sedangkan perkebunan milik pemerintah kolonial diambil alih oleh pemerintah RI. Begitu pula milik asing yang tidak akan dieksploitasi lagi oleh pemerintah, Kartodirjo Suryo. 1991. 166167. Perekonomian yang berjalan di Indonesia tidak dapat dipungkiri merupakan hasil dari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Belanda membangun berbagai industri yang mampu menggerakkan roda perekonomian nasional seperti perusahaan tambang, kapal laut, perkebunan, hiburan,
hingga soal perbankan. Perekonomian yang berjalan di Indonesia tidak dapat dipungkiri merupakan hasil dari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Belanda membangun berbagai industri yang mampu menggerakkan roda perekonomian nasional seperti perusahaan tambang, kapal laut, perkebunan, hiburan, hingga soal perbankan. Namun keberadaan perusahaan-perusahaan Belanda ini dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Dan juga nantinya tanpa disadari akan memperpanjang kolonialisme dan imperialisme. Kekhawatiran ini muncul karena perusahaan-perusahaan tersebut masih dikuasai oleh pihak swasta Belanda. Berikut ini kronik singkat gelombang nasionalisasi di akhir 1957. Pada bulan November 1957, upaya pemerintah Indonesia menyelesaikan persoalan Irian Barat di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, menemui jalan buntu. Sidang umum PBB ke-12 gagal menyelesaikan persoalan Irian Barat. Pemerintah Indonesia sangat kecewa dengan gagalnya upaya penyelesaian damai tersebut. Dalam sidang kabinet diputuskan rencana pemulangan orang-orang Belanda. Dubes Amerika Serikat, Gordon Main, mengunjungi Indonesia. Ia meminta persetujuan pemerintah Indonesia terkait rencana pendirian pangkalan SEATO di Irian Barat. Namun, pemerintah dan rakyat Indonesia menafsirkan rencana itu sebagai upaya campur tangan imperialisme di wilayah NKRI. Sementara itu, Central Committee, CC, Partai Komunis Indonesia menyebarluaskan telegram berisi seruan solidaritas kepada kaum komunis dan kaum buruh seluruh dunia untuk bersolidaritas dan mendukung perjuangan rakyat Indonesia dalam membebaskan Irian Barat dari cengkeraman imperialisme Belanda. Pada bulan Desember 1957, majalah New York Times melaporkan keresahan orang-orang Belanda di Indonesia. Dilaporkan bahwa mayoritas orang Belanda yang bermukim di Indonesia tidak setuju dengan politik pemerintah Belanda mempertahankan cengkeramannya di Irian Barat. Dilaporkan pula, salah seorang pengusaha Belanda menganggap tidak masuk akal sikap nekat pemerintah Belanda mempertahankan hutan rimba Irian Barat. Namun justru mempertaruhkan resiko semua modal Belanda di wilayah Indonesia lainnya. Pada tanggal 1 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan adanya aksi mogok selama 24 jam terhadap semua perusahaan Belanda, Bartlett. 1986. 100. Tanggal 2 Desember 1957. Sebagai respon atas seruan pemerintah, kaum buruh mulai menggelar pemogokan umum di pabrik-pabrik milik Belanda maupun pabrik campuran milik Belanda Indonesia. Akibatnya, pengusaha Belanda menderita kerugian lebih dari 100 juta rupiah. 3 hari kemudian, pemerintah Indonesia mulai menutup konsulat Belanda di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga membekukan semua transfer keuntungan perusahaan Belanda ke luar negeri. Tanggal 6 Desember 1957. Perusahaan pelayaran Belanda yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, diambil alih oleh kaum buruh. Pada hari yang sama, kaum buruh juga mengambil alih Hotel Des Indes. Motor utama aksi-aksi nasionalisasi ini adalah SOPSI, Sentral Serikat Buruh Seluruh Indonesia, dan KBKI, Kesatuan Buruh Kebangsaan Indonesia. Pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Indonesia menginstruksikan semua perusahaan Belanda di Indonesia untuk menghentikan aktivitasnya. 3 kapal KPM yang rencananya berlayar ke Indonesia terpaksa berhenti di Singapura. Sehari kemudian, Serikat Buruh Bank Seluruh Indonesia, SBBSI, di Jakarta berupaya untuk menduduki dan menguasai bank-bank Belanda di Jakarta. Aksi-aksi perebutan perusahaan Belanda berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, Kementerian Kehakiman RI telah memerintahkan 5.000 warga Belanda di negerinya untuk segera kembali ke negerinya. Namun, Menteri Kehakiman juga memerintahkan agar kaum buruh tidak menguasai pabrik yang sudah diambil alih dari tangan Belanda.
Sebaliknya, Menteri Kehakiman menuntut agar perusahaan tersebut diserahkan ke militer, TNI. Pada tanggal 7 Desember 1957, seiring dengan menghebatnya aksi-aksi nasionalisasi di Indonesia, Panglima Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik, Felix Sump menerima radiogram dari Kepala Operasi Al-Laksamana Arleigh Burke tentang perintah pengerahan pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat ke perairan Indonesia karena situasi kritis di Indonesia. Sejurus dengan itu, atas permintaan Belanda, NATO, Fakta Pertahanan Atlantik Utara, menggelar sidang darurat untuk mendengar dan membahas laporan dari Indonesia. 9 Desember 1957. Pers-pers di Indonesia memuat keputusan Perdana Menteri Juanda bahwa semua perusahaan pertanian Belanda, juga campuran Belanda Indonesia, termasuk harta benda tak bergerak dan tanah-tanah perkebunan, sejak itu berada di bawah pengawasan pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah juga mengambil alih pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda, termasuk KPM dan KLM, bank-bank Belanda, perusahaan niaga, kantor-kantor, perusahaan gula, stasiun listrik, perusahaan gas, dan lain-lain. Pada tanggal 10 Desember 1957, Menteri Pertahanan secara resmi menginstruksikan menguasai perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda. Padahal, perusahaan-perusahaan ini diambil alih dan dikuasai oleh kaum buruh Indonesia. Inilah titik balik dari aksi nasionalisasi tahun 1957. Pertengahan Desember 1957, Serikat Buruh Belanda menyatakan mendukung perjuangan rakyat Indonesia dan menuntut agar penjajah meninggalkan Irian Barat. Kemudian, 15 Desember 1957, Undang-Undang Keadaan Bahaya ditandatangani. Undang-undang ini merupakan upaya militer untuk menghentikan aksi-aksi kaum buruh dan sekaligus merebut kendali atas perusahaan asing yang direbut dengan darah dan keringat oleh kaum buruh. Puncaknya adalah berlakunya keadaan bahaya, SOB, pada tahun 1958. Namun, aksi-aksi nasionalisasi oleh kaum buruh masih terus berlanjut hingga tahun 1958. Tahun 1958, Indonesia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda. Januari 1958, kubu negara-negara sosialis dan negara-negara Asia Afrika menyatakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Indonesia terkait pengembalian Irian Barat. Pada Februari 1958, pihak imperialis berhasil menyulut pemberontakan separatis PRRI. Imperialisme Amerika Serikat menyuplai dana, senjata, dan amunisi kepada para pemberontak. Selain itu, Amerika Serikat juga mengirimkan barisan kapal perang dari Armada ke-7 untuk daerah pemberontakan. Alasannya, untuk membantu pengungsian pegawai perusahaan minyak Amerika Serikat. Caltech, tanggal 3 Desember 1958. Parlemen Indonesia menyetujui Undang-Undang Nasionalisasi terhadap semua perusahaan Belanda di wilayah Indonesia. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 23/1958 yang menyatakan perusahaan-perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasi menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Tercatat, dari sejak 1957 hingga 1960, sebanyak 700-an perusahaan Belanda di Indonesia berhasil dinasionalisasi. Jumlah itu mencakup 70% perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia zaman itu. Tercatat, dari sejak 1957 hingga 1960, sebanyak 700-an perusahaan Belanda di Indonesia berhasil dinasionalisasi. Jumlah itu mencakup 70% perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia zaman itu.
Sejak terjadinya gelombang nasionalisasi, kepemilikan dari 90% produksi perkebunan beralih ke tangan pemerintah. Demikian juga dengan 60% nilai perdagangan luar negeri dan sekitar 246 pabrik, perusahaan pertambangan, bank-bank, perkapalan dan sektor jasa. Sahabat AF Studio, demikian konten kali ini dan nantikan kelanjutannya. Ada banyak kesimpulan yang bisa kita ambil yang tentunya semoga bermanfaat sebagai hasanah pengetahuan kita bersama dan menambah semangat nasionalisme kita. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Terima kasih. Salam AF Studio, suara kita, suara bersama. Dan tentunya kami berharap subscribe, like dan share.